Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Bapak harap tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas. Baiklah, untuk materi kita yang kedua ini yaitu tentang kebugaran jasmani. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kebugaran jasmani, kita harus tahu apa sih itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan. Dalam bahasa Inggris, istilah kebugaran jasmani itu disebut physical fitness. Selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani. Anak-anak Bapak sekalian, kebugaran jasmani itu memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama itu ialah terhindar dari beragam penyakit. Seseorang yang memiliki kualitas kebugaran jasmani yang baik akan memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit tertentu. Penyakit yang paling beresiko itu ialah penyakit jantung dan hipertensi. Hipertensi ini bahasa kita sehari-hari itu ialah darah tinggi. Yang kedua, menurunkan kandungan lemak jahat dalam tubuh atau menurunkan kolesterol. Kandungan lemak jahat dalam tubuh seseorang umumnya meningkat karena konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol yang tinggi. Seseorang dengan kandungan lemak jahat terlalu tinggi di dalam darah akan memiliki resiko besar mengalami beragam masalah kesehatan. Yang ketiga, menurunkan resiko kanker. Seseorang dengan kualitas kebugaran jasmani yang baik juga akan memiliki resiko terkena kanker yang lebih kecil. Perlu kalian ketahui, yaitu setiap manusia memiliki resiko terkena kanker. Siapapun itu memiliki resiko terkena kanker. Tetapi resiko itu dapat kita minimalisir atau dapat kita tekan dengan melakukan aktivitas dan latihan fisik untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Yang keempat, meningkatkan mood dan daya energi. Seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik umumnya memiliki mood atau kondisi psikologis yang baik. Melakukan latihan fisik ringan untuk menjaga kebugaran jasmani bisa menjadi cara terbaik memiliki mood yang stabil. Nah, sekarang kita bahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani. Sebenarnya unsur-unsur dalam kebugaran jasmani itu ada banyak, tapi yang di sini kita bahas cuma 5 saja. Yaitu yang pertama, unsurnya adalah kekuatan atau strength. Kekuatan otot dapat dilatih dengan beberapa latihan fisik seperti sit up, push up, dan juga squat jump. Latihan fisik berupa sit up akan memberi manfaat berupa meningkatkan kekuatan otot pada bagian perut. Latihan push up melatih otot bagian lengan dan tubuh atas. Sementara squat jump akan melatih otot bagian perut, kaki, atau anggota gerak tubuh bagian bawah. Ini dia gambar push up. Yang kedua orang melakukan sit up. Yang ketiga melakukan squat jump. Yang kedua, unsur-unsur kebugaran jasmani itu yaitu kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan berpindah
dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk-bentuk latihan kecepatan itu antara lain lari dengan jarak 50-100 meter atau lari sprint. Yang kedua, lari naik dan turun di suatu tempat seperti bukit dan tangga. Jadi anak, contoh larinya lari sprint dan contoh lari naik turun tangga. Terus yang ketiga, unsur-unsur kebugaran jasmani itu yang ketiga adalah daya tahan atau biasa kita sebut dengan endurance. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dengan meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan juga sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit per hari. Selanjutnya, unsur-unsur kebugaran jasmani yang keempat itu ialah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dalam posisi di area tertentu. Bentuk latihan kelincahan itu ialah seperti sateran atau lari bolak-balik membentuk angka 8. Yang kedua itu bentuk latihannya lari zigzag atau lari berbelok-belok. Selanjutnya, unsur kebugaran jasmani yang kelima itu adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian dalam suatu ruang gerak yang seluas mungkin. Bentuk latihan kelenturan itu split, kayang, mencium lutut, dan lain-lain. Ini contoh latihan kelenturan. Ini yang pertama split, yang kedua kayang, dan yang ketiga ini mencium lutut. Baiklah, mungkin materi kita tentang kebugaran jasmani cukup sampai di sini. 5 saja yang saya bahas, yang intinya 5 saja dulu. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di minggu pertemuan berikutnya. Saya akan memberi video latihan kebugaran jasmani. Kita akan melakukan latihan kebugaran jasmani satu per satu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.